Baik, saudara sekalian, mudah-mudahan ini materinya sudah bisa terlihat. Topik kita tentang exit strategy, ya. Exit strategy. Oke. Sambil saya admit yang belum hadir. Oke, ada yang baru hadir. Oke. Oke, exit strategi ya, topik kita. Ini salah satu bagian dari materi yang kita pelajari, di mana strategi sebagai salah satu teknik atau metode untuk mencapai suatu tujuan, di mana langkah-langkahnya sudah kita tentukan, gitu ya. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu, ketika kemudian kita menyiapkan langkah-langkah kita, nah langkah-langkah itu kemudian diikuti dengan sebuah analisis di mana kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya kelemahan gitu ya. Dan ancaman yang ada di depan kita ya, dan kemudian kita mengetahuinya, lalu kita menyiapkan apa yang mau kita lakukan agar tujuannya tercapai gitu ya. Nah, ini adalah strategi. Nah, ada kata-kata exit gitu ya, ada kata-kata exit. Exit kan kita tahu tuh keluar gitu ya. Jadi strategi keluar. Maksudnya strategi keluar itu apa? Strategi di mana ketika kita menghadapi suatu masalah, problem yang mungkin termasuk berat gitu ya, masalahnya cukup berat gitu yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dan kemudian kita ingin menemukan jalan keluar gitu ya. Jalan keluarnya bagaimana nih? Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mau dibahas dalam topik kita kali ini. Gitu ya. Nah, jalan keluar ini tentunya sangat dipengaruhi oleh wawasan kita, ya, oleh pengetahuan kita, oleh knowledge kita, ditambah dengan skill yang kita miliki. Mungkin kita punya pengetahuan, kita tahu jalannya gitu ya, kita tahu arahnya untuk mencapai jalan keluar dalam menghadapi suatu masalah, tapi bisa jadi kita nggak punya keterampilan. Ya, contoh misalnya kalau dalam kehidupan nyata, misalnya katakanlah kita tahu dalam kondisi banjir misalnya ya, banjir bandang gitu ya, semua terkepung nih, kita dalam posisi nggak bisa keluar dari rumah gitu ya, posisi air semakin meninggi gitu ya. Sebetulnya ada jalan keluar gitu ya, mungkin bisa jadi kita jadikan sebagian dari kita punya peralatan rumah bisa kita gunakan, misalnya yang bisa mengapung untuk keluar dari rumah, kemudian mencari daerah atau wilayah yang aman, misalnya gitu. Tapi kita khawatir, kita takut dengan ketinggian air, kita nggak bisa berenang, misalnya ya. Kita khawatir kalau kemudian tiba-tiba apa yang kita naiki itu tiba-tiba bermasalah, kita jatuh, kita tenggelam, misalnya gitu. Nah, kita tahu jalannya, kita tahu arahnya, kita mau cari lokasi yang aman dan kita tahu lokasinya, tapi kita nggak bisa mencapainya. Nah, itu masalah keterampilan, itu masalah skill, gitu ya. Perusahaan juga sama, gitu ya. Perusahaan juga sama, ketika menghadapi sebuah masalah, gitu. Nah, board of committee maupun board of director, gitu ya, bereksplorasi untuk mencari suatu solusi jalan keluar. Gimana agar perusahaan tidak tenggelam, ya? Bagaimana perusahaan tidak mati di tengah jalan? Bagaimana perusahaan bisa keluar dari masalah dan kemudian tetap eksis, survive, gitu ya? Nah, ini juga menjadi sebuah keterampilan yang kita harus pelajari, ya. Pada saat nanti kalian sudah menjadi seorang business owner atau kalian nanti menjadi seorang penanggung jawab ya dalam sebuah korporasi, dalam sebuah industri, begitu kalian akan suatu saat dituntut untuk bisa menyelesaikan sebuah problem besar. Bagaimana perusahaan selamat ya dari
ya dari goncangan krisis seperti saat ini misalnya, atau kalian nanti akan menghadapi masalah keuangan, masalah SDM dan sebagainya. Ya. Oke, kita coba lihat ya materi kita. Nah, materi kita seperti yang ada di sini. Tujuannya apa sih materi strategi ini? Adalah untuk memahami dan mengerti alternatif strategi keluar, gitu ya. Strategi keluar dari masalah, ya dari masalah. Ya, masalah korporasi itu apa aja? Masalah korporasi itu bisa masalah marketing, bisa masalah human resources, bisa masalah operation, sistem operation, ya, bisa masalah finance, ya, bisa masalah legal, ya masalah legality, ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa memahami masalah perusahaan, terutama perusahaan yang tertutup. Tertutup itu masih ada perusahaan yang belum go public, ya. Perusahaan yang belum go public berbeda dengan perusahaan yang sudah go public, ya. Cara menghadapi masalahnya berbeda. Kemudian masa mengetahui penawaran saham. Jadi kalau kemudian kita ingin mengembangkan bisnis, kemudian modalnya terbatas, bagaimana caranya menarik modal dari luar gitu, tanpa kita kehilangan perusahaan. Nah, itu adalah strategi IPO namanya, ya. Ada inisial, ada IPO. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba memahami mengenai harga. Ini di mana sih? Ya, harga penawaran. Harga penawaran apa? Harga penawaran. Sampingnya jauh. Oh ya, kayaknya saya perlu dibantu co-host ya. Ada yang mau bantu saya di co-host? Ada suara teman-teman yang sedang ngobrol tidak masuk. Bantu saya. Nggak apa-apa. Saya Mbak Raya ya. Ya, udah punya phone lagi. Mbak Raya bisa bantu saya co-host, saya buatkan. Boleh, Pak. Ya, oke. Dan yang atas. Oke, Mbak Raya saya buat co-host. Baik, Pak. Bisa di mute ya teman-teman. Oh, banget kan di luar. Bisa dibantu di mute. Yang tidak bisa ditolong. Oke. Bisa juga Mbak Raya bantu admit ya, admit bisa juga. Jadi kalau ada yang belum masuk boleh dibantu admit. Admit ya sehingga bisa ikut join. Oke. Terima kasih Mbak Raya sudah bantu. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu. Baik, Pak. Let's see. Oke. Apa itu tadi kok ada video? Oke, Pak. Ada video baby. Oke. Itu ya video selingan. Coba sebetulnya ada pesan gitu ya, ada pesan. Kadang anak-anak kecil
Ya, dia akan sangat suka ya terhadap sesuatu yang baru atau yang menariknya gitu ya. Kemudian dia coba-coba gitu ya. Tapi nggak tahu resikonya gitu ya. Resikonya dia nggak tahu. Jadi dia hanya just doing gitu ya, hanya sudah lakukan. Ya sedang lakukan aja gitu. Tapi ternyata segala sesuatu dia nggak tahu ada risiko yang ternyata bisa membahayakan dirinya. Ya sama dengan kita juga gitu ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak pernah mengetahui tentang knowledge pengetahuan, maka kita ya, bisa terjebak atau kita masuk dalam sebuah perangkap atau risiko yang kadang-kadang kita baru tahu setelah merasakan gitu ya, merasakan suatu akibat dari sebuah tindakan yang kita lakukan. Baik, bahasan kita adalah beberapa alternatif tentang exit strategi. Kemudian masalah perusahaan tertutup, kemudian IPO, kemudian beberapa strategi tentang buyout. Ya, itu beberapa topik bahasan yang kita akan bahas kali ini. Sebagai sebuah contoh kasus di awal ini, sebelum kita bahas materi yang ada di dalamnya, ya. Contoh nih, umumnya perusahaan yang sangat prosek ya seperti Indofood misalnya atau PT Astra International memiliki harga perdana saham yang tinggi dibanding nilai nominal sahamnya. Pada IPO sahamnya sekitar tahun 90-an PT Indofood berani menjual saham beberapa kali lipat dibandingkan dengan harga nominal. Begitu juga dengan saham PT Astra International. Prestasi ini luar biasa karena masyarakat memberikan respon yang positif terhadap IPO saham tersebut. Mengapa hal ini terjadi dan mengapa masyarakat antusias membeli sahamnya meskipun harganya beberapa kali lipat dibandingkan dengan nilai nominal sahamnya, ya. Nah, ini salah satu contoh di mana perusahaan ingin mendapatkan modal tambahan tanpa harus kehilangan dari kepemilikannya, ya, dari sini. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Jadi perusahaan itu sebetulnya memiliki banyak option, banyak alternatif untuk memperkuat posisi permodalannya. Atau juga misalnya ingin bagaimana agar pasarnya bisa bertumbuh dan berkembang gitu ya, bisa memperluas akses pasarnya misalnya. Atau juga perusahaan juga bisa mendapatkan dukungan atau support gitu ya dalam aktivitas operationnya misalnya. Karena terbatas modalnya, tapi ingin memperkuat sistem operationnya. Bagaimana caranya, gitu ya? Bagaimana caranya? Nah, ini juga termasuk exit strategi yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan, gitu. Nah, alternatif strategi keluar, ini ada beberapa istilah dalam manajemen strategi. Menurut Strickland, 2013 mengistilahkan hal ini dengan harvest strategy. Ya, ada istilah lain selain dari exit strategi adalah harvest strategy, yaitu strategi di mana perusahaan menjual asetnya kepada perusahaan lain, gitu ya. Nah, pilihan strategi ini adalah pada kondisi di mana ketika industri dalam jangka panjang tidak lagi menarik bagi perusahaan, sehingga lebih baik perusahaan menutup kegiatannya. Kedua, ketika biaya operasionalisasi bisnis sudah sangat tinggi, misalnya, maka ada perlu exit strategi. Karena kalau biaya operasional itu sangat tinggi, maka tentunya akan mengurus tingkat return, keuntungan. Apalagi sampai misalnya ya operational expenses-nya gitu ya lebih tinggi dibandingkan dengan laba kotornya, dibandingkan dengan gross profit-nya misalnya. Maka tentunya kerugian akan menimpa perusahaan itu. Kalau kemudian terus-menerus kerugian itu terjadi, maka akan mengurus modal dan pada akhirnya akan bankrupt, ya, akan default, akan
hancur, perusahaannya akan gulung tikar, gitu. Nah, ketiga, ketika usaha perusahaan untuk mempertahankan market share itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga biaya tersebut tidak mampu ditutup oleh pendapatannya. Ini juga perlu ada strategi keluar, ya, exit strategi. Karena kalau dia pertahankan market share, itu ada newcomer, ada pendatang-pendatang baru yang menggerogoti pasar kita, market share kita. Kalau kemudian kita bertahan, misalnya, itu butuh biaya yang sangat tinggi untuk mempertahankan itu. Terus harus bagaimana? Gitu ya, kita harus bagaimana? Nah, itu juga butuh exit strategi. Ya. Yang keempat, ketika terjadi penurunan penjualan yang sangat dramatis. Contoh misalnya kondisi pandemi COVID-19 misalnya. Kita pada kondisi seperti ini untuk beberapa perusahaan yang sifatnya masih konvensional, masih tradisional gitu, baik cara penjualannya, cara pengiriman barangnya masih tradisional, ya kita ada barrier sangat tinggi ya, ada tantangan, ada constraint, kita sulit untuk menjangkau pasar kita sehingga terjadi penurunan yang gratis. Nah, ini juga perlu exit strategi. Ya, kalau kita diam saja, kita nggak bergerak, maka perusahaan kita tinggal menunggu kematian gitu ya, tinggal menunggu kehancuran. Karena kalau tidak ada sales, maka perusahaan nggak mungkin ada pendapatan. Dan pada ujungnya adalah kebangkrutan gitu. Nah, kemudian yang kelima, ketika perusahaan mampu untuk mengalihkan pada bisnis lain, misalnya yang lebih menarik dan menjanjikan. Nah, ketika perusahaan ada sebuah option untuk beralih misalnya, maka juga perlu exit strategi. Karena juga tidak mudah untuk beralih pada satu core business ke core business yang lain gitu. Nah, ketika bisnis tidak lagi menjadi hal yang sangat krusial, ini juga menjadi suatu option untuk exit strategi. Yang ketujuh, ketika bisnis tidak lagi memberikan kontribusi di masa depan dengan baik, maka dan bahkan cenderung merugi, maka perlu dilakukan exit strategi. Contoh sederhana misalnya Sampurna ya, mungkin pernah dengar Sampurna, rokok gitu ya. Rokok Sampurna itu ketika sudah bisa diprediksikan bahwa ke depan orang akan menghindari untuk merokok ya, untuk menghindari untuk merokok, kemudian campaign tentang nikotin berbahaya dan sebagainya, pada saatnya akan terjadi decline ya perusahaan rokok itu. Kemudian pajak rokok itu juga terus naik berlipat-lipat gitu ya. Maka orang cenderung untuk mulai menghindari rokok ya, menghindari rokok. Nah, sehingga Sampurna dia melihat bahwa prospek rokok ini ke depan tidak lagi cerah ya, tidak lagi cerah. Apalagi pusat-pusat pertembakauan gitu ya di beberapa daerah mulai ditutup ya, mulai tidak bisa lagi produktif gitu. Seperti daerah Jawa Tengah sebagai pusat produsen tembakau itu decline ya, karena pengalihan lahan, penggunaan lahan gitu ya, dari lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman dan sebagainya, sehingga angka luasan lahannya berkurang terus dan kemudian produksinya menjadi turun, rokoknya menjadi turun gitu. Nah, para business owner terutama di Sampurna melihat ke depan kurang bagus, sehingga apa yang dilakukan? Ya, dia IPO, dia jual sahamnya di bursa efek gitu ya, dan kemudian dia beralih ke properti, dia beralih ke pendidikan, dia beralih ke perusahaan-perusahaan, ambil perusahaan di luar negeri gitu ya, kemudian di mining ya, di pertambangan gitu. Nah, itu adalah exit strategi, dan kenyataannya Sampurna sampai sekarang masih tetap eksis Sampurnanya, walaupun bisnisnya core-nya itu bukan lagi pada rokok misalnya. Jadi itu yang dilakukan oleh para business owner ketika melihat bahwa bisnisnya misalnya sudah mulai tidak ada prospek dan kemudian apa yang harus dilakukan. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Nah, strategi keluar ini dilakukan oleh perusahaan
berusaha berbagai cara dia dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, misalnya dengan menggunakan revisi strategi, ya dengan cara melakukan terhadap hal yang sudah dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan melakukan revisi strategi untuk tujuan tetap bisa tercapai, tapi dengan cara-cara yang mungkin ada alternatif yang lebih aman, gitu ya. Yang kedua, peningkatan pendapatan, boosting revenues, ya dengan cara menggali berbagai kemungkinan yang bisa diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, cutting cost, dengan cara memotong biaya yang tidak perlu. Jadi bisa jadi ya ketika misalnya perusahaan mengalami penurunan penjualan misalnya, maka yang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pendapatan dari sisi lain gitu ya, yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan additional income, ya, additional revenue. Ada pendapatan-pendapatan tambahan di luar pendapatan utama dari bisnis kita. Itu bisa dilakukan juga, ya. Contoh misalnya di bisnis pos, ya, misalnya kantor pos. Pos itu orang untuk kirim surat gitu kan sangat turun drastis ya ketika ada email, ya. Nah, padahal mereka punya gedung-gedung yang cukup bagus di pusat-pusat kota di seluruh Indonesia. Bahkan sampai di setiap kecamatan itu ada kantor pos misalnya. Akhirnya dia mengembangkan untuk mendapatkan pendapatan tambahan di luar korespondensi surat gitu ya. Dia beralih ke jasa. Nah, jasa pengiriman paket, dia kembangkan ke paket, kemudian setelah itu dia kembangkan lagi ke jasa layanan payment point gitu ya, jadi pusat pembayaran. Jadi kalau kita kantor pos gitu, kita mau bayar apa saja di situ dia bisa lakukan, layani. Bisa bayar asuransi, bayar listrik, telepon, macam-macam gitu ya. Itu pos bisa layani. Ya, kemudian dia juga kembangkan lagi jasa yang lain ya, karena dia punya tempat. Sekarang kuliner beberapa waktu yang lalu sedang waktu itu naik gitu ya, sebelum ada pandemi itu naik, maka di sudut-sudut kantor yang nggak kepakai ya dia bikin kafe-kafe gitu ya. Nah itu additional income. Ya. Nah, itu contoh, yaitu salah satu contoh pendapatan atau boosting revenues. Ya. Kemudian yang ketiga, cutting cost. Cutting cost itu potong biaya, ya potong biaya. Dalam posisi di mana boleh dibantu Mbak Raya? Oke. Mungkin ada suara dari Mas Arifudin yang masuk ya. Saya udah mute Pak, cuman dari dianya di unmute lagi. Oh, kenapa ya? Oke. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga ya, cutting cost ya, cutting cost. Cutting cost itu memotong biaya. Jadi strategi di mana agar kita tetap survival dalam kondisi penurunan penjualan terjadi, misalnya pendapatan turun. Nah, pendapatan turun, maka upaya yang bisa dilakukan adalah agar tetap bisa bertahan, biayanya juga harus dipotong, ya harus dikurangi. Jadi misalnya biasanya pendapatannya misalnya 5, turun menjadi 3 misalnya, maka biaya yang dikeluarkan itu jangan sampai lebih dari 3, gitu ya. Jadi misalnya begini, ini 5 nih biasanya ya, 5. Kemudian kita biayanya 3, biasanya dapat untung 2 nih. Untung 2 di atas nih 2 untung. Tapi ketika pendapatan turun, penjualan turun, ini habis, tinggal 3 pendapatannya. Maka kalau kita pertahankan biayanya tetap 3 juga begini, begitu, maka habis untuk cost ya, untuk bayar cost habis, nggak ada lebihnya, nggak ada untungnya gitu.
Nah, bagaimana caranya? Ya kurangi biaya minimal 1 ya menjadi 2 sehingga masih ada untung 1 di atas nih, masih ada untung 1. Itu logikanya begitu. Itu namanya cutting cost. Jadi yang tadinya 3 biayanya karena penjualannya turun gitu ya, ini penjualan turun. Ini penjualan turun tinggal 3. Kalau kita bertahan biaya yang kita keluarkan 3, maka habis kita nggak dapat apa-apa gitu. Gimana agar tetap untung? Maka kita kurangi gitu ya. Biayanya 2 sehingga masih ada sisa 1 untungnya, masih ada sisa, masih bisa untung. Itu namanya cutting cost. Ya, namanya cutting cost. Nah, ada strategi yang lain yaitu selling of asset, ya menjual aset sementara. Ya, menjual aset sementara. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi mendesak gitu ya, dan kemudian ada kebutuhan dana gitu kan, kita banyak pilihan kalau ada kebutuhan dana agar kita bisa bertahan gitu ya. Bisa kita pinjam ya, pinjam ke bank atau ke pihak lain, itu sebagai salah satu strategi untuk bisa mempertahankan kegiatan operasional kita. Tapi konsekuensinya kalau kita pinjam kan ada kewajiban, muncul kewajiban kan gitu konsekuensinya ya. Kewajiban itu biasanya diiringi dengan biaya, dengan cost, namanya cost of fund. Namanya cost of fund. Artinya apa? Kalau kita pinjam ke bank, ya kita pinjam 3, ya kita mungkin bisa punya kewajiban 4. Kenapa? Karena ada 1 biayanya, biaya bunga misalnya ya, kalau di bank konvensional misalnya. Jadi kita harus bayarnya 4. Jadi bebannya jadi berat. Nah, gimana caranya agar strategi misalnya agar kita nggak perlu pinjam gitu ya, tapi kita tetap bisa mengcover operational cost misalnya. Ya kita terpaksa harus jual aset salah satunya. Kita nggak usah eman-eman gitu ya, nggak usah terlalu sayang kali gitu dengan kita punya aset. Kalau masih ada yang kita bisa jual dan itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu krusial yang bisa mengganggu operasional perusahaan misalnya, maka selling of asset itu adalah salah satu strategi exit yang aman dibandingkan kita harus pinjam ke bank misalnya. Contoh ya, aset. Nah, kualitas aset itu makanya bagi seorang pebisnis itu harus paham betul tentang aset quality, ya. Harus paham tentang neraca, ya, neraca atau laporan keuangan. Jadi kalau kita ini belajar di ekonomi, ya sekolah bisnis, terutama sekolah bisnis, ya business of school. Kalau kita nggak memahami tentang struktur keuangan atau kita sering sebut dengan neraca namanya, maka kita nggak akan bisa mengambil sebuah strategi. Strategi kita akan ngawur. Strategi kita itu ngawur. Kalau bahasa Jawa itu ngawur. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Saya nggak ngerti. Ngawur itu ya nggak berpikir gitu ya, nggak punya landasan pemikiran yang benar. Ya misalnya kita bisnisnya itu misalnya delivery misalnya, ini ngawur, perusahaan ngawur contohnya. Kita ini perusahaan delivery yang mengirim barang. Nah kalau mengirim barang itu maka salah satu alat atau aset yang kita gunakan adalah armada untuk mengirim. Nah, kalau armadanya berkurang pasti volume kirimnya akan berkurang, gitu ya. Nah kita misalnya punya 3 aset ya, punya kendaraan, punya ada tanah ya, tanah kosong, bisa kita punya aset tanah kosong gitu ya, nggak dipakai misalnya. Ada punya armada untuk kirim barang dan punya gudang. Ya. Nah 3 itu ya, 3 itu kan ada di dalam neraca kita ya, ada muncul di neraca kita. Nah ketika kita ada bicara tentang exit strategi, dan kemudian harus selling of asset, harus menjual aset, maka bagi kita yang memahami tentang quality, aset quality, yang berkualitas mana aset itu dari 3 itu? Ya, pasti Anda akan jawab, yang paling berharga adalah armada mobil gitu ya. Oke, betul. Ya, jadi armada. Kenapa? Karena kalau kita jual armada, kita nggak bisa lagi bisnis kita tergantung kepada armada untuk kirim barang.
Atau kita jual gudang, padahal gudang itu untuk naruh nyimpen barang. Berarti kalau kita jual, kita nggak punya lagi tempat untuk naruh barang, storage kita nggak ada. Nah, berarti itu kedua-duanya berkualitas, ya. Nah, yang tidak berkualitas atau kurang berkualitas adalah kita punya aset tanah kosong yang nggak kepakai, yang nggak pakai apa-apa, ya. Nah, itu dalam terminologi exit strategi, tanah kosong itu jual, selling of asset. Jual aja kita akan dapat fresh money yang kita bisa gunakan untuk mempertahankan perusahaan agar tetap bisa beroperasional. Daripada kita pinjam ke bank. Misalnya. Oke, kemudian yang kelima adalah combination effect. Cara melakukan kombinasi dari 1, 2, 3, dan 4 itu kita combine. Kita combine, kemudian kita buat sebuah strategi yang saling mendukung. Itu bisa. Oke. Kemudian masalah dengan perusahaan yang tertutup, yang tidak mudah dijual. Jadi kalau perusahaan kan ada dua ya, perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Kalau yang terbuka tadi contohnya kita lihat ada Astra International, ada Indofood Sukses Makmur ya, itu adalah contoh dari perusahaan terbuka. Sampurna itu perusahaan terbuka. Terbuka artinya apa? Asetnya yang dalam bentuk saham itu bisa diperjualbelikan di bursa efek, itu namanya perusahaan terbuka. Kalau perusahaan tertutup itu berarti perusahaan yang asetnya atau kepemilikannya, sahamnya ya tidak bisa diperjualbelikan di bursa efek, itu namanya perusahaan tertutup. Nah, kalau perusahaan tertutup bagaimana cara melakukan exit strategi? Yang pertama adalah melakukan turnaround terhadap aktivanya. Ya, kita bisa putar aktiva kita. Yang kedua, perusahaan dapat menukar aktiva dengan aktiva lain yang diperlukan ya pada pembukaan pabrik atau usaha baru. Kalau kita mau lakukan ekspansi. Yang ketiga, melakukan pelelangan aktiva dengan harga yang sangat kompetitif. Yang keempat, pilihan yang terburuk, ya, yang pilihan terburuk adalah perusahaan harus menjual aktiva dengan harga yang murah. Itu pilihan terburuk. Kalau perusahaan kita adalah perusahaan tertutup. Ya. Nah, kalau perusahaan terbuka, maka kita lakukan penawaran saham. Ya, bisa kita lakukan penawaran saham. Itu untuk apabila kita ada kebutuhan likuiditas, ya, ada kebutuhan untuk menjaga agar perusahaan tetap bisa beroperasi, kita butuh alat liquid, yaitu butuh fresh money. Maka jalan yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar adalah menjual saham ke bursa efek. Ya. Ada initial public offering namanya IPO, initial public offering. Oke. Prosesnya bagaimana, syarat-syaratnya apa? Kalian sudah pernah pelajari di capital market ya. Jadi LKB dan LKBP juga dibahas itu. Jadi saya nggak perlu bahas detail mengenai bagaimana caranya perusahaan melakukan penawaran saham di bursa efek dari mulai awal sampai dia bisa melakukan transaksi di capital market. Kemudian ada pengambil alihan, buyout. Ya, pengambil alihan, buyout of founder entrepreneur. Pengambil alihan ini menjadi salah satu strategi juga ya untuk agar perusahaan bisa mendapatkan jalan keluar. Ada yang namanya M&A, merger and acquisition, akuisisi, ya, akuisisi. Mungkin pernah dengar akuisisi, ya, merger itu menggabungkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, gitu. Ya, contoh misalnya di Indonesia ya, ATPM, ya ATPM, perusahaan yang memiliki
prinsipal untuk jual beli mobil yang dapat license untuk jual beli mobil. Misalnya, kalau kalian perhatikan ada Daihatsu misalnya, Daihatsu dengan Toyota. Ya, Daihatsu dengan Toyota melakukan merger, sehingga dia bisa mengcombine produk yang hampir sama. Ya, kita tahu misalnya ada Avanza, produk Avanza. Ya, kenapa bisa dibuat seperti itu? Avanza misalnya dengan apa ya? Avanza ya, yang mirip produk yang Daihatsu itu. Xenia. Ya, Xenia misalnya ya. Kemudian ada lagi ya Rush, ya punya Toyota itu dengan apa itu Rush? Terios. Nah, dari Mas Faisal hafal nih ya. Wah, punya dua-duanya ya hafal ya. Jadi kenapa bisa terjadi begitu? Itu karena dia udah merger ya, dia udah merger dan kemudian bisa produksi bersama. Itu salah satu contoh. Kalau akuisisi itu mengambil alih. Yang mengambil alih perusahaan lain yang menjadi rivalnya. Jadi pesaing itu bisa saja kemudian diakuisisi sehingga menjadi bagian dari perusahaan itu. Contoh misalnya Microsoft. Dia akuisisi Google. Ternyata Google kemudian berkembang lebih pesat ya dibandingkan dengan perusahaan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh induk core-nya yaitu Microsoft. Google kembang, ya, dia bisa akuisisi Facebook, dia akuisisi beberapa aplikasi platform yang kemudian tumbuh itu ketika ada prospek maka diakuisisi menjadi bagian dari SBU, dari Strategic Business Unit dari holdingnya gitu ya, dari holdingnya sehingga dia semakin kuat. Buyout dilakukan lebih karena alasan uang buyout. Inilah yang membedakan buyout dengan merger dan akuisisi ya. Pembeli melihat perusahaan Anda, melihat sales yang meningkat ya dari tahun ke tahun misalnya. Kemudian ada financial buyer mau membeli perusahaan Anda agar bisa dikembangkan. Buyout itu menjual ya, buyout. Kita bisa jual. Oke. Kemudian manajemen buyback. Manajemen buyback itu kita membeli kembali. Ini juga menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Ketika dia nggak bisa handling problem, ya dia sudah stuck gitu, perusahaannya dia jual, dan yang membeli ini adalah biasanya dia punya keahlian dalam melakukan recovery, dalam memperbaiki kondisi sulit perusahaan itu dan bisa diperbaiki dan kemudian value-nya menjadi naik dan menjadi untung. Ya, itu banyak yang dilakukan. Ya, contoh misalnya yang dilakukan oleh Sandiaga Uno. Mungkin Anda kenal dengan Sandiaga Uno misalnya, ya. Dia itu bukan konglomerat yang memiliki banyak perusahaan gitu ya. Banyak. Dia punya keahlian. Keahliannya apa? Dia beli perusahaan yang rugi gitu ya. Ya, dia beli perusahaan yang rugi, kemudian dia benahi manajemennya, kemudian dia IPO, dia jual di sahamnya di Bursa Efek, dan value-nya menjadi naik. Ya, biasanya nggak butuh waktu lama, 2 tahun paling lama itu dilakukan gitu. Yang tadinya itu belinya 1.000 ya, bisa dijual menjadi 100.000, menjadi 1 juta. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Uno ya, Sandiaga Uno ya. Dia punya keahlian di bidang itu. Dia sekolahnya di Amerika, dia belajar tentang manajemen ya dengan sangat advance gitu. Dan kemudian dia punya keterampilan untuk melakukan itu ya. Sehingga ketika kemarin dia nyalon jadi capres dan jadi wakilnya gitu, cawapres gitu. Walaupun dia kehilangan banyak uang gitu, tapi dia nggak ada masalah gitu, karena dia bisa create dengan sangat cepat.
dia create lagi, ya dia bisa buat lagi ya di pasar saham, ya. Nah, itu salah satu kelebihan dari sebuah entrepreneur, ya, dari entrepreneur. Jadi untuk melakukan apa namanya, untuk meningkatkan suatu value, ya, aset value, gitu, nilai dari suatu aset itu dia tahu caranya, ya, dia tahu caranya. Nah, buyback itu apa? Manajemen buyback itu membeli kembali, ya, dia beli kembali. Nah, itu bisa jadi yang beli saham tadi yang sudah diperbaiki oleh Sandiaga Uno itu pemilik sebelumnya, gitu ya. Jadi dia beli lagi ketika kondisinya udah sehat, dia beli lagi. Itu juga, ya. Jadi daripada dia nggak tahu caranya gimana memperbaiki kondisi perusahaan yang sudah parah misalnya, yang sudah mau mati gitu, yang sudah udah yahya wa yamut kalau dalam bahasa agama, ya, antara hidup dan mati gitu, ya. Ya yahya wa yamut itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Itu Sandiaga bisa beli, dia beli murah, ya, dia bisa beli murah, dia perbaiki dan kemudian nilainya udah tinggi dia jual lagi. Nah, yang beli itu biasanya penjual yang sebelumnya biasanya. Nah, itu namanya manajemen buyback. Serahkan pada orang lain untuk mengelola, gitu ya. Ketika sudah mulai bagus, karena dia tahu tentang bisnis prosesnya, dia tahu prospeknya, buyback, dia kembali beli. Atau contohnya misalnya yang dilakukan oleh BUMN misalnya, ya, BUMN, Telkomsel kan dijual, ya, pada saat zamannya Presiden Megawati. Pada saat itu ada 5 BUMN besar yang dijual, ya, yang dijual. Nah, Telkomsel ternyata Indosat Telkomsel itu bagus sekarang, ya, artinya dia bahkan punya universitas, punya macam-macam, gitu ya. Pemerintah lihat bahwa ini potensinya masih bagus, gitu, maka buyback, maka dibeli lagi. Atau misalnya Freeport, ya, Freeport itu dulu pemerintah bagiannya hanya 5%, gitu ya, tapi masih bagus, gitu ya. Kemudian pemerintah perbesar proporsi kepemilikannya, buyback. Cash flow bisnis, yang nomor 4, cash flow bisnis. Cara ini merupakan hal lain dalam pengembangan usaha perusahaan, di mana Anda memberikan modal dalam menjalankannya. Jika perusahaannya profit, Anda akan mendapatkan jumlah uang dari hasil bisnis perusahaan Anda tersebut setiap 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun sekali sesuai dengan perjanjian. Itu salah satu strategi cash flow bisnis namanya. Cash flow bisnis. Cash flow bisnis. Contoh apa misalnya? Kok kita bisa dapat return 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali misalnya. Itu bisnis yang sudah fixed income. Ya. Misalnya apa? Kita katakanlah kita tiba-tiba punya aset, gitu ya, punya aset katakanlah 1 miliar misalnya. 1 miliar. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam bisnis yang uncertainty, gitu, yang tidak pasti, ya, ada 2 kemungkinan sih, ya. Kemungkinan pertama itu bisa aja growth bagus, ya, fast growth, atau sebaliknya, ya, fast decline, cepat turun, gitu. Nah, maka posisi yang aman adalah ambil fixed income. Nah, contohnya apa? Beli obligasi misalnya. Beli obligasi untuk apa? Dapatkan cash flow yang jelas, untuk membantu perusahaan biar ada cash flow, kepastian cash flow. Nah, kalau kita beli obligasi atau surat berharga yang berpendapatan tetap, maka kita setiap bulan bisa dapat, atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, gitu. Nah, itu untuk memastikan cash flow kita, perusahaan kita terbantu dengan itu. Nah, itu salah satu contoh, ya. Nah, dan ada pertanyaan. Jelaskan hal yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Nah, ini Anda diminta untuk menganalisa, ya, untuk menganalisa apa sebetulnya yang bisa membuat perusahaan itu mengalami kemunduran.
atau bahkan kebangkrutan, nggak bisa ditolong lagi. Gitu ya. Yang kedua, jelaskan strategi pada kondisi perusahaan mengalami kemunduran atau kebangkrutan dalam usahanya. Strateginya gimana? Pada perusahaan yang sedang decline atau kemunduran ya, rugi terus gitu. Nah, strateginya bagaimana? Yang ketiga, jelaskan pemikiran penjualan aktiva pada kondisi perusahaan yang sangat sulit menjual aktiva. Contoh sekarang nih kondisi kita di pandemik ini gitu ya. Kita ada aset ya, atau mungkin perusahaan juga punya aset gitu ya. Bahkan jual aset aja susah gitu. Dia punya tanah, punya gedung, jual gedung susah. Mungkin bisa terjual tapi dengan harga yang sangat murah. Terus bagaimana nih caranya? Yang keempat, jelaskan mengenai IPO. Maksudnya bagaimana sih proses IPO itu? Ya. Nah ini tugas kalian, silakan bisa dikerjakan masing-masing gitu. Dan kemudian bisa dijawab nanti di e-learning. Ya, di e-learning saya ya di Bagio Consulting itu ada, kalian bisa masuk ke situ nanti. Ya besok lah, besok nggak harus sekarang. Kalian boleh coret-coret dulu karena ini pertanyaan ini sudah ada sudah kalian unduh juga ya, kalian bisa pelajari. Harapan saya sih kalian tidak terlalu banyak copy paste ya, sehingga kalian bisa punya brainstorming ya, berpikir dengan pikiran Anda. Kenapa? Karena kalau untuk menjawab seperti ini ya, saya kasih tahu saja, kalian bisa aja cari jawaban-jawaban itu di Google ya, di Google banyak itu. Kasih tahu gitu. Kalau kalian nggak ingin dapatkan value, maksudnya pembelajaran ya, silakan aja di copy paste gitu ya, copy paste ya, tapi kalian nggak akan dapat apa-apa. Ya, sekarang pilihan itu banyak banget sih gitu ya. Ada yang belajar untuk dapat angka gitu ya. Ada yang belajar memang ingin meningkatkan value dirinya gitu ya, meningkatkan nilai diri untuk dapatkan value preposition, the self value preposition, untuk bisa dapatkan distingsi value dari Anda sebagai personal performance yang nanti akan menjadi calon-calon profesional. Nah, itu pilihan ya, silakanlah kalian bisa memilih. Boleh memilih. Baik, saya kira itu dari saya. Nanti ada waktu untuk bertanya, boleh ya. Saya stop share-nya. Oke, yang sudah bergabung ada 41. Ya, ada 41. Pak Iqbal mau nanya, Pak. 53. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iqbal, Pak. Iqbal, silakan Mas Iqbal. Oke, ini sebenarnya sih berkaitan dari yang pertanyaan yang barusan tuh, yang nomor 1 lebih tepatnya. Apa yang menyebabkan perusahaan mengalami kemunduran atau kebangkrutan? Nah, mungkin salah satunya sih dari SDM juga sih Pak menurut saya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih cara kita kalau misalkan kita itu sebagai salah satu manajer dalam perusahaan yang ingin berkembang, tetapi terkendala dalam hal SDM di dalamnya. Karena setahu saya, dalam sebuah perusahaan, jika perusahaan itu ingin berkembang atau lebih besar lagi, otomatis harus memperbesar atau memperluas lagi pengetahuan atau skill yang dimiliki oleh SDM dalam hal tersebut tentunya. Tapi dalam hal ini ada beberapa karyawan yang sulit untuk diajak berkembang. Nah, kalau dari posisi yang di perusahaan saya sih, perusahaan ini nggak mau nambah kos karena kalau kita ngambil karyawan baru, pasti kan ada nego gaji lebih tinggi misalkan. Tapi kalau misalkan kita trainingin nih karyawan lama, itu akan lebih murah kosnya. Nah, gimana tuh Pak? Oke. Mas Iqbal, kalau boleh tahu bisnisnya apa Mas Iqbal? Saya di perusahaan properti, Pak. Di perusahaan properti. Oke,
Makasih Mas Iqbal sudah berkenan untuk bertanya. Dan nanti jawabannya untuk semuanya, bukan hanya untuk Mas Iqbal ya. Salah satu problem yang dihadapi oleh perusahaan antara lain masalah SDM. Masalah SDM itu banyak ya. Bisa terkait dengan kapasitasnya, ya, bisa terkait dengan kapasitas itu kemampuan ya, maksudnya kemampuan SDM-nya itu, ya. Bisa juga terkait dengan quantity juga. Quantity artinya kita sebetulnya butuhnya 5 tapi yang tersedia cuma 2 ya, sehingga terjadi overload dan akhirnya quality dari kinerja kita menjadi tidak performs ya, tidak bagus ya karena tadi overload tadi ya. Masalah yang lain itu juga bisa terjadi karena leadership ya, karena masalah kepemimpinan yang tidak kondusif ya, sehingga sebetulnya human resources kita punya kapasitas yang bagus sebetulnya ya, punya potensi yang bagus gitu, tapi karena tidak ada kepemimpinan yang memadai sehingga mereka tidak bisa optimal dalam bekerja ya, dalam menghasilkan sebuah kinerja yang perform gitu. Bisa juga yang terakhir, yang keempat itu kondisi karena lingkungan kerja yang tidak kondusif. Kalau lingkungan kerja itu bisa lebih kompleks dibandingkan hanya sekedar leadership ya. Kalau leadership itu karena pimpinan itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap bagaimana organ dan struktur dari organisasi itu bisa bergerak, gitu, bisa bergerak secara produktif dan maksimal, gitu. Nah, pertanyaan Mas Iqbal itu nanti bisa dilekatkan ya pada perspektif mana ketika kita bicara tentang misalnya ini SDM ini harus digimanain gitu ya, SDM ini harus digimanain gitu ya. Nah, perspektifnya sebagai siapa? Sebagai manajer kah atau pengelola atau direksi atau BOD, Board of Direction ya. Director, Board of Director, manajemen Pak. Manajemen ya, manajemen itu berarti berada di BOD ya, manajemen itu berada di BOD ya, Board of Director ada di wilayah itu karena ada tadi wilayah di Board of Commissioner, pemilik atau business owner, ya, business owner. Nah kalau di bisnis, kalau di wilayahnya itu perspektifnya dari Board of Commissioner atau komisaris, tentunya akan berbeda cara pandangnya dengan yang dilakukan oleh director, ya, oleh director. Oke, nah sekarang kita mau lihat dari sudut mana? Dari sudut pengelola, ya director, atau dari sisi komisioner sebagai business owner? Kita lihat dari sisi direktur, Pak. Direktur, oke. Nah, kalau direktur itu kan sebetulnya punya kewenangan, ya, dia punya authority untuk handling problem secara langsung dan memiliki direction, ya, dia bisa melakukan fungsi-fungsi di dalam manajemen yang pernah kita pelajari ya. Dia sebetulnya bisa merencanakan, dia sebagai planner, dia juga sebagai organizer, ya, dia bisa menyusun struktur mana yang perform, mana yang tidak perform gitu ya. Dan kemudian dia bisa memilih semua perangkat pembantunya, ya, struktur pembantunya. Itu dia bisa pilih mana yang menurut dia sesuai dan tidak sesuai gitu. Dan dia juga bisa menjadi tadi director untuk memerintah, untuk mengarahkan pemerintah, ya, mengarahkan pemerintah. Dan dia juga sebagai controller kan, dia sebagai pengendali gitu ya. Jadi fungsi keempat fungsi di dalam manajemen itu melekat pada seorang director, ya, sebagai seorang director. Nah, sekarang di situ dibutuhkan pengetahuan
dan keterampilan manajerial. Nah, ini lagi-lagi kenapa sih kita belajar manajemen? Ya, kenapa kita belajar manajemen? Karena kita butuh tools, kita butuh alat, ya, baik berupa hard skill maupun soft skill. Ya, hard skill maupun soft skill. Hard skill itu apa? Hard skill itu pengetahuan yang bisa langsung diterapkan, gitu ya, dengan berbasis pada data dan fakta. Berbasis pada data dan fakta. Data dan fakta itu sesuatu yang bisa kita raba, kita bisa lihat, kita bisa kendalikan. Gitu. Kalau soft skill nggak bisa. Ya, soft skill itu kemampuan kita ini seperti sekarang ini, bicara, komunikasi, memotivasi orang, gitu ya. Nah, itu soft skill, gitu. Nah, sebaiknya seorang leader, seorang director itu menguasai dua-duanya mestinya, ya, yang ideal, gitu ya. Dia punya pengetahuan, knowledge, dan punya skill, dan juga punya soft skill, ya, untuk mendirect dengan baik. Nah, kalau terkait dengan SDM, misalnya SDM yang dalam kondisi keterbatasan yang ada, gitu, untuk nah, ini juga ada persoalan, ya, namanya need assessment, ya, lakukan need assessment. Sebetulnya dengan volume pekerjaan yang ada, dengan jumlah orang yang tersedia di perusahaan itu udah matching atau belum sih, atau ada gap. Nah, itu dibutuhkan need assessment namanya. Berapa sih kebutuhan yang sebetulnya harusnya disediakan oleh perusahaan untuk bisa mengcover seluruh aktivitas perusahaan, ya, seluruh aktivitas perusahaan. Nah, baru kita kemudian bisa mengatakan ini kurang orang atau ini kelebihan orang, gitu. Ini kelebihan orang atau ini kekurangan orang. Itu satu step yang harus dilakukan oleh perusahaan, gitu. Nah, langkah kedua setelah tahu, oh ini ternyata kekurangan orang, misalnya kekurangan orang, maka ada dua option, ya, ada dua option. Yang pertama hiring, ya, hire orang, hire SDM baru, atau meningkatkan productivity dari human yang ada, gitu ya, meningkatkan productivity-nya. Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitinya, maka harus ada sistem remunerasi yang adil, gitu ya. Jadi, nah disitulah yang kemudian dibutuhkan manajemen SDM yang baik. Gimana sih agar orang mau bekerja lebih keras, lebih produktif, gitu ya? Nah, jadi kan kalau kita hire orang baru, belum tentu dia punya kapasitas yang memadai, ya kan gitu. Belum tentu orang yang kita hire itu sesuai dengan ekspektasi kita. Kita nggak tahu. Dan tentunya ada risiko, pasti cost-nya akan pasti tambah. Cost-nya pasti tambah. Nggak mungkin berkurang, ya, pasti tambah. Tapi kalau kita meningkatkan kapasitas yang ada dan meningkatkan productivity dari human resources yang ada, maka tentunya itu akan bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena meningkatkan kesejahteraan dari karyawan yang ada, ya. Dan kemudian tentunya perusahaan bisa meroleh revenue yang lebih baik, yang lebih tinggi, gitu. Nah, tapi lagi-lagi juga dibutuhkan tadi keterampilan untuk melakukan need assessment tadi, ya. Kalau tidak ada kemampuan untuk itu, ya akhirnya kira-kira. Nah, kira-kira itu bisa benar, bisa salah. Karena tidak berdasarkan pada fakta. Kira-kira, oh menurut saya ini kelebihan orang, kan menurut saya. Kita nggak pernah melakukan need assessment secara benar. Nah, gimana melakukan need assessment? Nah, butuh alat lagi, butuh pengetahuan, gitu ya, butuh alat lagi. Nah, lagi-lagi kemampuan manajerial itu sangat dibutuhkan. Ya, saya nggak perlu bicara gimana melakukan need assessment, ya, tapi minimal Anda mendengar istilah ini, ya, karena ini, ya, karena ini kebutuhan dan keterampilan. Makanya belajar itu jangan pernah berhenti, karena kebutuhan itu banyak banget, banyak banget. Dan saya sarankan sekarang ini, ya, saat ini kondisi pandemik ini, gitu, banyak sekali fasilitas training gratis lewat Zoom. Saya nggak tahu kalian dapat akses itu apa enggak, gitu. Ya,
artinya tidak harus mengeluarkan biaya mahal untuk bisa belajar dari para expert, ya, dari para trainer-trainer yang berkualitas. Dia banyak kasih fasilitas untuk ikut sebuah training gitu. Ya, ikuti aja training-training itu karena itu akan sangat bermanfaat sekali. Gitu. Oke, but anyway, informasi sederhana ini bisa memberikan gambaran ke Mas Iqbal ya. Pasti cukup jelas Pak. Ya, Mas, tapi apa yang harus dilakukan minimal sudah tahu gambarannya. Gitu. Oke, makasih Mas Iqbal. Oke, thank you Pak. Ya, kembali. Ada yang lain mungkin mau tanya? Silakan. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Sangat boleh, Mbak Rista, silakan. Kebetulan kan saya banyak klien di perusahaan-perusahaan BUMN. Mereka itu banyak kebutuhan terkait tentang leadership ya Pak ya. Cuman setelah di follow up lagi tuh ternyata dari pihak finance mereka itu seperti menghold dulu gitu loh Pak, dengan alasan budget training mereka dipangkas karena COVID ya Pak ya. Banyak sekali yang kayak gitu. Padahal trainingnya itu sangat urgent, sangat dibutuhkan oleh departemen yang bersangkutan gitu Pak. Kalau misalkan dari segi strateginya itu, perusahaan itu lebih baik menjalankan training itu atau memang nge-hold dulu sampai keadaannya itu normal Pak. Oke. Cukup, Mbak? Oke. Iya, cukup, Pak. Oke, Mbak Rista. Terima kasih. Mbak Rista ini praktisi HR ya. Karena handling kebutuhan training, kebutuhan perusahaan untuk peningkatan kapasitas SDM gitu ya. Oke. Ini kalau kita berada di posisi user ya, di posisi klien gitu. Seharusnya bagaimana sih menyikapi kondisi yang saat ini terjadi dengan adanya misalnya cost-nya yang misalnya tidak bisa dikendalikan, sementara revenue-nya turun, ya penjualannya turun, sales-nya turun gitu. Dan kemudian ada dua option gitu kan. Ini kalau tidak ada inovasi, tidak ada perubahan, tidak ada gerakan gitu ya dari perusahaan, dari institusi, maka kemungkinan default-nya akan besar gitu ya, kemungkinan gagalnya, bankrupt-nya, gitu ya, bangkrutnya itu bisa lebih besar. Ya. Nah, kemudian ada option gitu, diadakan sebuah option. Ini kalau SDM-nya tidak segera dilakukan revitalisasi, reinventing, gitu ya, re-strengthening misalnya, tidak ada pencerahan gitu ya, dan kemudian melakukan activities usual ya as usual to do, dia melakukan kebiasaan yang biasa-biasa saja gitu. Nah, itu berisiko juga. Ya karena kondisinya berubah, yang dilakukan kok sama dengan sebelum pandemik gitu ya. Tidak akan menyelesaikan masalah, justru memperparah kondisi. Karena perubahan yang saat ini terjadi itu jangan diharapkan kembali pulih normal seperti sedia kala, enggak. Ini perubahan yang terjadi ini akan menjadi budaya baru, tradisi baru, ya kemudian hubungan transaksional yang baru gitu, akan baru gitu. Jadi kalau cara-cara lama yang kita gunakan, gitu, ya jangan berharap untuk bisa sustain, gitu ya, jangan bisa berharap untuk survival. Jadi itu pilihan, ya itu pilihan. Itu pilihan. Nah, maka kalau perusahaan yang sebetulnya cukup cerdas, gitu ya, cukup cerdas, maka mengubah cara kerja, cara pikir dari karyawan itu harus dilakukan. Lebih baik kehilangan aset, ya,
Misalnya tadi kan itu sebuah pilihan strategi tadi, exit strategi tadi. Misalnya saya masih punya 5 mobil, sebetulnya saya butuhnya hanya 2 mobil misalnya. Ngapain saya pertahankan yang 3 itu? Lebih baik saya jual, ya, saya melakukan switching pada human sehingga human-nya itu berubah, human-nya itu kemudian memiliki pengetahuan baru dan skill baru, lalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan kemudian menggerakkan perusahaan itu lebih efektif dan produktif. Itu kalau saya owner. Nah, kadang kan owner cara berpikirnya aduh sayang ya, eman-eman ya kalau bahasa Jawa itu eman-eman ya. Ngapain saya harus jual mobil, kenapa saya harus jual tanah atau saya jual aset gitu. Untuk hanya sekedar training karyawan gitu. Padahal ketika dia berpikir begitu, mempertahankan kondisi karyawan yang tidak berubah karena tadi pengetahuannya tidak berubah, kalau tidak ada training, tidak ada pengembangan, tidak ada keterampilan baru, ya pasti cara kerjanya pasti sama dengan sebelumnya. Kan begitu cara berpikir. Kan sama dengan sebelumnya. Padahal situasi dan kondisinya sudah berubah. Lalu apa yang mau diharapkan? Ya tinggal tunggu kematian saja. Tinggal tunggu aja kebangkrutan. Itu laki-laki leadership akan sangat menentukan. Kalau direkturnya takut, ya, direkturnya kemudian tidak melakukan perubahan, ya selesai. Saya kira begitu. Saya kira begitu. Oke, ya cukup ya Mbak Rista ya. Berarti kalau misalkan training itu kan dibutuhkan kalau misalkan dia itu perusahaan itu kan lagi jaya-jayanya nih Pak, misalkan ya. Training itu kan tetap dibutuhkan biasanya. Cuman kalau misalkan perusahaan itu lagi stuck, lagi nggak tahu nih mau ngapain, itu kan biasanya mereka nyari inovasi untuk perubahan ya Pak. Berarti kalau misalkan kasusnya kayak tadi, dari departemen yang bersangkutan itu sedang membutuhkan training untuk leadership, sementara dari pihak finance mereka itu menghold dulu, nggak mau dijalankan karena untuk memangkas biaya pengeluaran, berarti alangkah baiknya itu kalau seperti itu berarti kan mereka butuh pencerahan ibaratnya ya Pak ya. Ibaratnya inovasi karena kan dia stuck ya Pak perusahaannya. Berarti harusnya kalau misalkan perusahaan itu berpikir ke depan, lebih baik itu dia mengeluarkan dana dulu agar diberikan inovasi dari segi karyawannya mereka untuk memberikan ide-ide baru buat perusahaan. Begitu ya Pak maksudnya ya Pak? Atau gimana? Iya Mbak Rista. Mbak Rista, ini ya, apa namanya, ini memang sangat sulit ya dipahami oleh para leader yang mungkin tidak cukup memahami tentang sumber ide. Sumber ide itu siapa sih? Sumber ide itu adalah human, orang, human. Sumber gagasan, inovasi, kreativitas itu kan human. Jadi jangan bermimpi para leader, director, atau business owner akan muncul inovasi-inovasi gitu ya. Kalau orang-orangnya, human-human yang ada di sekelilingnya itu tidak diubah, tidak diubah. Nah, cara mengubah orang itu kan dengan cara training, dengan cara pendidikan, pelatihan, itu salah satu cara untuk mengubah. Ya, salah satu untuk mengubah keterampilan dan cara berpikir orang. Itu. Nah, jadi kalau kemudian mengatakan leader itu, waduh sayang nih perusahaan lagi kondisi begini kok mau training gitu ya, kok mau pendidikan gitu, wah, habis dong uangnya nanti gitu. Nah, dia nggak sadar bahwa hanya ada 2 pilihan gitu ya, dia berubah atau mati, hanya 2 pilihan aja sekarang ini, berubah, change or die. Change or die. Untuk change, maka siapa yang bisa merubah? Orang, human. Jangan berharap mesin bisa mengubah. Jangan berharap kemudian modal yang ada itu mengubah dirinya, nggak bisa. Itu semua barang mati. Yang bisa mengubah itu orang, human. Jadi kalau mau mengubah perusahaan, yang diubah apa? Orangnya, human-nya. Human-nya harus diubah. Oh, paham. Iya, Pak. Paham ya?
Paham ya? Iya, iya. Ya, itu hanya itu hanya bisa dimengerti oleh mereka yang paham. Kalau yang nggak paham, nggak akan paham, nggak akan ngerti, nggak akan ngerti. Ya. Orang pemimpin atau pemilik perusahaan gitu, kalau dia nggak paham tentang itu, akan sangat sayang sekali dengan harta dan aset yang dia milikinya, dibanding dengan dia memiliki human resources. Ya, tapi itu pilihan mereka, ya pilihan mereka. Ya, lihat saja nanti, lihat saja. Change or dia mau berubah atau dia tunggu kematiannya. Mungkin itu dia bermimpi, oh nanti kondisi normal lagi, nggak bisa. Normalnya sudah berubah. Ya, normalnya sudah berubah. Cara kerjanya sudah harus berubah. Cara berpikirnya juga harus berubah. Cara berpikirnya juga harus berubah. Sama dengan kita juga nih mahasiswa. Saya juga dosen, saya juga harus berubah juga. Kalian juga harus berubah. Jangan kemudian bermimpi lagi nanti namanya perkuliahan itu seperti zaman dulu. Setiap hari ke kampus, duduk manis di kampus, dengerin dosen, dosen datang gitu. Nggak bisa lagi. Kalaupun itu ada, itu sudah sangat berkurang. Proporsi untuk seperti itu sudah sangat berkurang. Terus gimana dong cara belajar? Ya cara belajar sekarang malah lebih luas, makanya ada istilah belajar merdeka atau merdeka belajar kata Pak Menteri itu. Gitu. Jadi sekarang sebetulnya untuk belajar itu lebih luas aksesnya. Tidak harus dengan dosennya, karena sumber informasi dan pengetahuan begitu sangat mudah. Kita lewat digital. Tergantung kemauan kita saja, ya tergantung kemauan kita, motivasi kita, gitu ya. Ya itu aja. Kemudian cara berpikir kita juga. Oke. Masih ada waktu 15 menit lagi. Ada yang Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak Rista. Kadang kalau ada yang mau bertanya, baik. Bapak Anissa mau bertanya. Silakan Mbak Nisa. Apa pandangan Bapak mengenai investasi terhadap Tanjung Pinang yang lagi geger pada masa pandemi ini? Dan apakah dengan investasi yang berhubungan dengan pemerintah pusat itu dapat meminimalisir angka loss yang terjadi pada investor? Putus-putus. Sekian, Pak. Nggak jelas ya, Mbak? Halo, Bapak. Udah lancar, Pak? Iya. Gimana, Mbak? Maaf. Kasusnya apa? Kasusnya apa? Kemudian Oke, baik. Pertanyaannya apa? Kasusnya mengenai investasi yang ada di Tanjung Pinang, Bapak. Investasi di Tanjung Pinang. Boleh diceritakan biar yang lain tahu kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah pusat. Di Kalimantan maksudnya? Tanjung Pinang mana nih? Iya. Yang akan dibuat jembatan itu loh Pak, antara untuk perdagangan itu. Boleh dijelaskan lebih lebih lengkap lagi Mbak. Kasusnya gimana di Tanjung Pinang, kegiatannya? Ya, di Tanjung Pinang. Dan itu kan dia berinvestasi melalui pemerintah pusat. Kayak pemerintahan juga ikut tergabung dalam situ kan Pak. Nah, apakah dengan adanya pemerintahan pusat itu meminimalisir angka loss yang terjadi atau ketidakpastian dalam investasi terhadap investor gitu? Kayak misalkan kan kalau investasi kan sesuatu yang belum ada ataupun sudah ada namun belum dirintis gitu.
Nah, itu akan mengurangi tingkat kecemasan investor tidak Pak, jika berhubungan dengan pemerintah pusat? Ya, Mbak Nisa, saya belum terlalu jelas ya dengan kasus Tanjung Pinang ini. Jadi saya belum kasih komentar ya. Iya, ya Bapak. Ya. Oke, saya belum bisa kasih komentar, kecuali Mbak Nisa bisa jelaskan kasusnya bagaimana gitu ya. Investasi di bidang apa, di sektor keuangan, apa di sektor real, kemudian di industri apa gitu ya, kemudian melalui pasar modal atau melalui investasi langsung misalnya. Tulis di komen aja, tulis di komen. Ini Tanjung Pinang ini yang mengenai rokok atau garam bukan ya? Yang ini apa sih, pembangunan jembatan itu loh Kak? Yang juga mau yang ada di Kepulauan Riau tentang kan? apa sih, lobster. Pembangunan jembatan sama lobster. Oh, Ya, kan lagi rame banget kan sekarang. Oke guys, sinyalnya. Mending tulis di komen ya, coba. Ya mungkin bisa dijelaskan kasusnya gitu ya, kasusnya apa? Oh, gitu. Ya karena ya investasi, bisa tentang investasi itu kan ada yang namanya investasi di sektor real atau investasi langsung, atau direct investment, ada yang investasi tidak langsung atau melalui pasar modal misalnya. Kemudian objeknya apa, industrinya apa, sektornya apa gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dari sisi tadi stakeholder-nya ini yang melakukan investasi siapa, pemerintahkah atau private, swasta gitu. Ya, kemudian tadi bentuk cara berinvestasinya itu bagaimana, itu paling gitu ya. Kemudian ditanyakan mungkin resikonya bagaimana, itu baru bisa terjawab gitu ya, bisa terjawab. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Oke, baik Pak. Ya, Mbak Nisa. Terima kasih. Oke Pak, nanti aku PC aja ya Pak. Boleh. Ya, mungkin ada yang lain. Baik ya, kalau tidak ada, saya kira sudah cukup. Ya, sudah cukup penjelasan tentang exit strategy. Ya, tentang exit strategy. Silakan kalian bisa buat resume, ya resume, ringkasannya gitu. Kemudian ada tadi pertanyaan yang harus dijawab. Ya, pertanyaan dijawab. Nanti dijawab lewat e-learning aja. Ya, lewat e-learning. Login seperti biasa ya di e-learning saya itu di bagioconsulting.com. Ya, nanti bisa dijawab di situ. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Baik. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Oke, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas atensinya, kesediaannya. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar kondisi yang begini.
Siap, Pak. Fajar. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, Ya, Pak. Siap. Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertemu kembali. Kita bahas manajemen pembiayaan ya. Amin Allahumma. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam juga, Bapak. Selamat, Pak.